Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini di hari libur Anda, ada Kamarati Kusuma dan juga Natia Lita yang sudah menyiapkan beragam informasi. Salah satunya terkait permasalahan sampah ya Nat. Jadi ternyata tidak hanya di wilayah Bekasi Jawa Barat, di Bandung Jawa Barat ini juga masih menjadi polemik. Nanti kita akan update kondisi terkini seperti apa. Kita juga akan hadirkan dialog mengenai Amerika Serikat yang berkunjung ke Sudah China. sampai ya. Sudah 9 tahun lalu ya terakhir. Akhirnya saat ini berkunjung lagi, ada apa dengan Trump. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi kami hadirkan informasi pertama untuk Anda terlebih dahulu pemirsa. Ini diduga demi konten untuk menaikkan popularitas di media sosial. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Mereka terlibat tawuran di Jalan Bendaraya Kalideres, Jakarta Barat. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam, bambu, dan juga batu. Suasana jalan yang sepi membuat suasana semakin mencekam dan juga membuat resah warga sekitar. Warga berharap petugas kepolisian sektor Kalideres melakukan patroli di wilayah tersebut agar tidak ada lagi kasus tawuran yang bisa menghilangkan nyawa. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi tidak terima ditegur saat hendak membolos dengan melewati pagar sekolah. Sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan negeri 1 Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok 3 orang satpam sekolah yang sedang bertugas. Terlihat sejumlah siswa masih menggunakan seragam sekolah, mengerumuni dan juga memukuli 3 orang satpam di samping pagar sekolah. Sejumlah warga dan guru yang melihat segera melerai dan menghentikan aksi pengeroyokan. Akibat insiden tersebut, 3 orang satpam mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Korban menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang diderita. Pihak sekolah menyatakan sedikitnya 8 orang siswa kelas 10 diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Para siswa telah dipanggil dan mendapat teguran keras serta terancam sanksi berat hingga dipindahkan ke sekolah lain. Sudah mana membolos dari sekolah, ditegur bukannya hilaf ya. Sadar gitu ya. Sadar ya. Ya ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua ya. Jangan sampai sanksi tegas harus diberikan supaya Betul. tidak mengulangi lagi. Betul. Ya, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa, di mana seorang penjaga warung di Kota Ambon, Maluku ini menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah pemuda tadi Kendal hingga tak sadarkan diri. Sebuah rekaman gambar amatir ini memperlihatkan saat seorang penjaga warung dikepung dan juga dianiaya sejumlah pemuda yang tak dikenal. Korban adalah Abdullah Mahu, 18 tahun, dihajar dengan batu dan juga sajam hingga terjatuh bahkan tidak sadarkan diri. Penganiayaan ini terjadi di Jalan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Usai menganiaya korban, para pelaku kabur melarikan diri. Pihak keluarga mengetahui kejadian tersebut langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pemirsa, polisi berhasil menggerebek tempat produksi petasan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selain mengamankan tersangka, anggota juga berhasil mengamankan barang bukti, yakni berupa selongsong petasan hingga bubuk mesiu pada Rabu sore kemarin. Itu ada mesiunya sih. Pemirsa, Polsek Rakasan menggerebek rumah milik Ari Anggara, 20 tahun, di Desa Alas, Sumur Kulon. Ia diduga kuat sebagai pelaku dan pemilik rumah produksi petasan. Dalam penggerebekan, selain pelaku, polisi juga berhasil menemukan berbagai barang bukti berupa bubuk mesiu hingga ratusan selongsong petasan berbagai ukuran yang disimpan di rumah, yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang. Pelaku mengaku telah membuat petasan selama 1 tahun yang akan digunakan sendiri saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Saat ini, polisi terus melakukan pengembangan penyidikan guna mengetahui apakah ada kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi teror pelemparan bom ikan terhadap salah satu rumah penagih utang yang terjadi beberapa hari sebelumnya.
Tebing setinggi 30 meter di Desa Empelu di Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo Jambi longsor dan mengakibatkan 3 orang penghuni rumah tertimbun longsor, 2 orang yang merupakan anak pemilik rumah tewas. Sedangkan ibu dari kedua korban tewas berhasil diselamatkan. Korban menderita luka-luka dan juga patah tulang kaki. Evakuasi korban melibatkan TNI Polri, Basarnas dan juga masyarakat serta Dinas Pekerjaan Umum. Petugas harus mengerahkan 3 unit alat berat ke lokasi karena kondisi kedua korban yang tertimbun tanah dan juga material bangunan. Saat ini 1 korban luka-luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bungo Jambi, sementara 2 korban tewas diserahkan kepada pihak keluarga. Kita bergeser ke wilayah Semarang, pemirsa. Truk box bermuatan paket mengalami kecelakaan di Tanjakan Silayur, Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Truk bermuatan 5 ton tersebut diduga tak kuat menanjak dan meluncur ke bawah hingga menabrak SPBU. Awal mula peristiwa terjadi saat truk melintasi Tanjakan Silayur. Truk masih berjalan normal. Namun saat mendekati puncak tanjakan, kendaraan tiba-tiba kehilangan kendali. Truk meluncur ke bawah dan kondisi rem tidak mampu menahan beban kendaraan. Hingga akhirnya banting setir ke arah lawan dan menghantam SPBU Silayur. Akibat kecelakaan, truk mengalami ringsek pada bodi box, sedangkan SPBU mengalami kerusakan pada tandon BBM. Truk bermuatan kayu diduga mengalami remblong di jalur menurun Prigen, Pasuruan. Kecelakaan ini menyebabkan supir dan kernet tewas terjepit di dalam kabin yang ringsek. Dalam video yang beredar, bagian depan truk terlihat ringsek parah. Muatan kayu berserakan di sekitar lokasi, sementara warga dan juga relawan berupaya untuk memberikan pertolongan. Truk diduga mengalami remblong hingga keluar jalur dan mengalami kecelakaan. Akibatnya supir dan juga kernet terjepit di dalam kabin yang hancur. Proses evakuasi juga berlangsung dengan dramatis. Petugas ini mengeluarkan korban dari dalam kabin dan kedua korban diketahui bernama Sugiarto dan Erwan Rosadi, warga Surabaya. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban diketahui sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut dan pihak kepolisian melakukan olah TKP dan juga melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi Simpang Gadok, Jawa Barat. Karena biasanya kalau ada hari kejepit nih, Jumat, sudah bablas liburnya ya kan? Hari Jumatnya jadinya cuti juga ya orang-orang. Cuti juga biasanya. Nah, kita akan pantau bersama Brigadir Ade dari NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Ade, bagaimana kondisi di sana? Apakah terlihat sudah ada penumpukan kendaraan? Baik, terima kasih Rati dan Ana. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat, di mana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak terpantau ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan menjelang libur panjang akhir pekan. Dan juga harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, mengingat jalanan yang terus menanjak dan juga berkelok. Dan kemudian bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan ini, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat kawasan Puncak Bogor diberlakukan ganjil genap di tiap weekend dan juga libur nasional. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Gadok yang akan menuju ke arah Jakarta, arus lalu lintasnya justru terpantau kondusif lancar, dan dari kendaraan roda 2 yang melintasi di kawasan ini masih banyak yang melawan arus dan juga tidak menggunakan helm. Kami pun tak henti-hentinya untuk menghimbau bagi para pengendara untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum. Harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaikturkan penumpang tidak pada tempatnya. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, pastikan juga untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan.
Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 195 kasus laka lantas dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat, dan 142 orang luka ringan. Dan dari 195 kasus laka lantas tersebut, 59% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500 669. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan dari kawasan Puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya kembali kepada Ratih dan Ana di studio. Terima kasih Brigadir Adi mengabarkan langsung dari Puncak Gadok. Ternyata mulai padat nih. Kita lihat siang-siang seperti apa, apakah akan stuck lagi? Tapi ingat, ada ganjil genap di sana. Oh iya betul. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami hadir dengan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri acara penyerahan uang hasil rampasan perkara yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Sesaat lagi. Atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Jadi saudara, sekali lagi, pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan Tipikor. Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada Rabu siang. Dalam sidang yang beragendakan tuntutan, JPU menuntut Nadiem 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 602 ayat 4 Dalam kasus ini, Nadiem didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek itu disebut menyebabkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Selain Nadiem, ada 3 terdakwa lain dalam kasus ini, yakni Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur Sekolah Dasar, Mulyatsyah mantan Direktur SMP, dan Ibrahim Arif selaku eks-konsultan Kemendikbudristek era Nadiem yang sudah divonis 4 tahun. Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus memburu tersangka lain, yakni Jurid Stan yang merupakan mantan staf khusus Nadiem. Kejagung tak hanya berkoordinasi dengan Interpol untuk memulangkan Jurid Stan, namun juga berkolaborasi dengan lembaga lain. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim menanyakan kehadiran Andri Yunus sebagai saksi kepada auditor militer. Auditor menyebut telah mengirimkan surat permohonan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar Andri Yunus dapat hadir memberikan keterangan.
Namun kondisi korban masih belum memungkinkan untuk hadir di persidangan dan hakim menilai kehadiran Andri Yunus ini penting untuk menggali informasi terkait dugaan ancaman atau teror yang sebelumnya peristiwa terjadi penyiraman. Sidang sendiri tetap dilanjutkan meski tanpa kesaksian korban dengan agenda pemeriksaan keempat terdakwa. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang dijadikan sebagai markas penipuan daring atau penipuan online. 35 orang terduga pelaku penipuan berhasil diamankan dari lokasi kejadian yang ternyata mayoritas masih berusia muda. Modus operandi komplotan ini adalah menawarkan korbannya berbagai hadiah atau iming-iming yang tidak masuk akal dengan membalas pesan di media sosial yang disebarkan. Terungkapnya kelompok ini setelah petugas mendapatkan laporan dari warga sekitar yang curiga aktivitas di rumah tersebut. Pemirsa, salah satu pejabat Kemenkumham Sumatera Selatan ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Muklas Yuruandi merupakan Kabid Pelayanan Kepatuhan HAM Kemenkumham wilayah Sumsel ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya. Muklas ditemukan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan kondisi yang sudah terbujur kaku. Insiden sendiri sempat membuat heboh para penghuni kos di Jalan Aryo Dila, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir, Kota Palembang. Muklas ini sempat masuk kerja namun izin pulang karena merasa tidak enak badan. Di kamar kos, Muklas diberikan terapi pijat dan juga kerik namun tidak berapa lama meninggal dunia. Jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Informasi lainnya, dipicu emosi dan cemburu buta, seorang suami di Kabupaten Pringsewu, Lampung tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam saat pelaku baru pulang bekerja. Dan akibat serangan tersebut, korban mengalami luka sayat dan tusukan di sejumlah tubuh. Insiden terjadi ini di Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo. Aparat berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di area persawahan sekitar 1 km dari lokasi kejadian. Pelaku mengakui perbuatannya dan juga meminta maaf kepada anak pertamanya. Pelaku mengaku hilaf dan juga meminta maaf karena telah melukai ibunya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, jadi peristiwa bermula saat pelaku yang dimana seorang supir pulang kerja kemudian mengetuk pintu rumah. Namun karena pintu tak kunjung dibuka, pelaku ini akhirnya tersulut emosi, kemudian mengambil pisau yang disimpan di dalam mobilnya. Pelaku kemudian menyerang sang istri yang kondisinya tengah tertidur bersama sang anak yang baru berusia 7 tahun. Dalam kondisi bersimbah darah, korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Baik, untuk mengetahui informasi secara mendalam, kita akan bergabung dengan Ibtu Rosali, Kasat Reskrim Polres Pringsewu yang sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat Reskrim. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Rina dan Mbak Rati. Ya, Pak Kasat Reskrim, tadi kita sempat memberikan informasi terkait pelaku yang kabarnya emosi, kemudian karena tidak dibuka pintunya saat mengetuk pintu. Apakah ada faktor lain, Pak? Apa mungkin pelaku ini di bawah minuman keras atau narkoba sehingga kok nampaknya segitu mudah emosi kepada istrinya? Baik, terima kasih. Saya mewakili Bapak Kapolres Pringsewu, Lampung. Di dalam ungkap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, adapun kita menerima dari laporan polisi LPB nomor 27/5/2026 Polres Pringsewu, Polsek Gadingrejo. Adapun kejadiannya penyebab dari adanya terjadi penikaman atau penusukan kepada istrinya atau KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu disulut oleh cemburu yang berlebihan atau cemburu buta.
Jadi kejadian ini memang sangat mencerminkan sebuah hal yang tidak patut untuk dicontoh dari hal lainnya. Dengan hal tersebut, maka dari laporan dari pihak korban, kita langsung mengambil tindakan untuk mengamankan tersangka tersebut, Mbak. Oke, Pak Kasat, pelaku ini kan mengambil pisau dari dalam mobilnya. Untuk apa pelaku menyimpan pisau di dalam mobil sebelumnya? Untuk keterangannya, untuk pisau tersebut, jenis pisau garpu yang kita amankan, pengakuan dari pelaku itu untuk jaga-jaga saja. Jadi untuk jaga diri yang ada di mobilnya. Seperti itu untuk pengakuan dari pelaku. Oke, Pak Kasat, kalau berbicara mengenai hubungan antara pelaku dan istrinya sendiri, apakah memang sebenarnya pelaku ini seringkali melakukan tindakan kekerasan kepada istri ataupun anaknya? Ya, betul sekali Mbak. Dia karena sering cemburu, jadi sering marah, kemudian sering memukul istrinya, kemudian yang terakhir ya terjadi kejadian penusukan pada saat dia tidur, dia tidak dibukakan pintu rumah, kemudian dibukakan oleh anaknya, langsung melakukan penusukan kepada istrinya, di antaranya di bagian perut, tangan, dan paha. Seperti itu Mbak. Oke, artinya beberapa kali melakukan penusukan begitu Pak. Bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Sementara untuk kondisi korban, alhamdulillah sekarang udah membaik, udah sedikit sehat ya Mbak ya, yang kita cek di rumah sakit Mbak. Oke, untuk anaknya Pak, bagaimana kondisinya mengingat tampaknya ini sang ibu sedang tertidur bersama dengan anaknya yang masih berusia 7 tahun. Kondisi psikisnya seperti apa Pak? Ya, sementara kita sudah koordinasi dengan PPA, untuk anak sementara masih dalam keadaan sehat, tetap kita berikan motivasi-motivasi yang terbaik untuk anaknya. Seperti itu dari unit PPA kita dan dinas PPA. Baik, karena melihat kondisi sang istri juga sudah mulai pulih dari pihak kepolisian, apakah juga sudah memintai keterangan dari sang istri? Ya, untuk sang istri sudah kita minta keterangan pada saat di rumah sakit, kita sudah sempat melakukan interogasi semampu dari istrinya untuk memberikan jawaban seperti itu, Mbak. Oke, Pak, konstruksi hukum yang akan disangkakan kepada pelaku saat ini? Ya, sementara ini kita menerapkan untuk pasal yang diterapkan, itu pasal 5 huruf A Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan dari kekerasan dalam rumah tangga, contoh pasal 44 ayat 2, ini kita terapkan ya Mbak, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan bunyi pasal kekerasan dalam rumah tangga fisik ya, mengakibatkan jatuh, sakit, atau luka berat, ini dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau dengan paling banyak denda dengan 30 juta rupiah. Baik. Terima kasih banyak Ibtu Rosali, Kasat Reskrim Polres Pringsewu Lampung sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita juga jeda terlebih dahulu ya, Rati dan juga pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi peningkatan timbunan sampah dan juga bertambahnya jumlah sampah perkotaan yang diproduksi setiap harinya ini menjadi polemik di sejumlah daerah. Sesaat lagi. Masih bersama Rati dan Ana, pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berhasil mengevakuasi seekor kerbau seberat 300 kg yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 8 meter. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Gotong Royong, Teluk Betung Utara. Jadi insiden bermula saat pemilik hendak memberikan makan ternaknya, kerbau yang diikat di pohon ini terlepas bahkan tergelincir ke dalam sumur tidak aktif di area kebun dengan kondisi tanah miring. Mendapat laporan kejadian, tim rescue damkar langsung menggerakkan 1 unit mobil dan juga 7 personel untuk melakukan evakuasi. Jadi proses evakuasi berlangsung lebih dari 5 jam. Oh, cukup lama ya sebenarnya. Petugas akhirnya berhasil mengangkat kerbau dalam kondisi selamat dan menghimbau warga agar lebih berhati-hati menempatkan hewan ternak, terutama lokasi yang memiliki medan yang curam, sehingga tidak ada kejadian seperti ini lagi. Mengingat mungkin kan bentar lagi Idul Adha, jadi makin banyak hewan-hewan kurban yang ditaruh di tempat-tempat. Ini apresiasi juga untuk Bapak Betul, Damkar ya. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, warganya
Yang repot damkar, mengevakuasi sapi dan kerbau terus kerjaannya nanti. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Dari informasi aksi viral seorang pria ini bersarung putih di kawasan Pantai Alu Naga Banda Aceh, dan dalam video tersebut pria parubaya itu menegur sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran dengan cara yang dinilai tidak pantas. Waduh, udah gitu ketahuan lagi di Aceh lagi. Ya, pria tersebut terlihat menggunakan nada tinggi dan menendang helm milik pengendara hingga terlempar ke aliran sungai. Meski bermaksud menegakkan syariat Islam, cara penyampaian tersebut menuai kritik tajam dari warganet karena dinilai tidak mencerminkan adab dalam berdakwah. Menanggapi hal ini, Habib Jafar menegaskan bahwa dakwah seharusnya dilakukan dengan sikap yang santun. Menurutnya, cara yang agresif justru bisa membuat orang membenci nasihat agama sendiri. Prinsipnya, dakwah adalah mengajak jadi baik dengan cara yang baik pula. Tapi kita juga harus paham adab dan norma ya. Jadi niatnya memang baik, tapi penyampaiannya aja salah mungkin ya. Sebab orangnya juga tahu diri lah. Betul, akhirnya dirujak netizen jadinya ya. Ini maksudnya para pelaku ya, Rati? Para pelaku. Ya kalau para pelaku mungkin jadi ngeliat video ini jadi enggan nih, takut dirujak juga, takut diomelin juga kan. Ini kita geser kemana nih, Nah? Ada seorang ibu muda di Kota Serang, Banten yang menjadi sorotan netizen setelah sengaja melepaskan anaknya bermain di area skate park Stadion Maulana Yusuf. Iya, dalam rekaman video yang viral di media sosial, ini ada anak yang bermain di sekitar perosotan skateboard. Padahal kondisinya saat itu atlet sedang berlatih ya. Jadi keberadaan anak ini hampir menyebabkan seorang atlet BMX bernama Am Farhan terjatuh karena harus menahan diri menghindari secara mendadak agar tidak menabrak sang bocah. Nah, saat ditegur ternyata sang ibu ini malah bersikap santai dan berdalih bahwa skatepark adalah fasilitas umum yang bebas digunakan oleh siapa saja. Tindakan ini sangat disayangkan karena skatepark memiliki resiko kecelakaan yang tinggi bagi anak kecil jika tidak digunakan sesuai fungsinya. Gimana tanggapannya ibu-ibu muda, Ana? Aduh. Ya harus tahu tempat sih, walaupun ini fasilitas umum. Kalaupun memang anak itu mau main di situ, ya mungkin nanti pas lagi tidak ada atlet yang berlatih. Ya, kita bergeser ke informasi lain. Ini pemirsa, peningkatan timbunan sampah dan juga bertambahnya jumlah sampah, tepatnya di perkotaan yang diproduksi setiap harinya, menjadi polemik di sejumlah daerah. Ya, di sisi lain pengelolaan sampah juga terus menjadi tantangan besar yang dihadapi, termasuk di TPST Bantar Gebang, Bekasi, dan TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat. Antrian armada truk pengangkut sampah yang akan menuju TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat mengular akibat banyaknya suplai sampah dari Bandung Raya yang masih dipusatkan di TPA Sari Mukti. Meningkatnya volume sampah yang signifikan menyebabkan Kota Bandung mendapatkan relaksasi pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti. Dengan relaksasi tersebut, kuota 980 ton sampah per hari ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan pembatasan operasional tempat penampungan sementara, di mana TPS akan ditutup setiap akhir pekan, yakni Jumat hingga Minggu. Pemkot Bandung juga akan mengaktifkan kembali 18 unit alat pengolah sampah dengan kapasitas total sekitar 18 ton per hari. Guna mengurangi tumpukan sampah di Bantar Gebang, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan mulai 1 Agustus 2026 mendatang, TPST Bantar Gebang sebagai tempat akhir pembuangan sampah DKI Jakarta hanya menerima sampah residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang. Namun sejumlah pemulung yang sehari-hari bekerja dari mengais sampah di TPST Bantar Gebang mengaku keberatan jika sampah yang dibuang ke TPST hanya sampah residu. Pasalnya, sampah tersebut tidak dapat didaur ulang dan dijual. Saat ini, sekitar 6.000 pemulung menggantungkan hidup dari memulung sampah di TPST Bantar Gebang. Sementara saat ini volume sampah DKI yang dibuang ke TPST Bantar Gebang mencapai 7.000 ton per hari. Tim TV One mengabarkan. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Alvin Saputra yang berada di Bantar Gebang, Jakarta, Bekasi ya? Ya, Bekasi, Jawa Barat ya. Oke, Alvin, bagaimana kondisi terkini? Silakan laporan Anda.
Ya baik Kamarati, Ana Tialeta dan juga pemirsa, memang kalau ngomongin masalah sampah, memang di Jakarta ini untuk sampah sendiri sudah memasuki ke tahap darurat yang dimana untuk volume sampah sendiri ini juga cukup besar setiap harinya, yang dimana memang untuk tempat pembuangan sampah sendiri di Bantar Gebang ini juga sudah memasuki tahap over kapasitas ataupun dipenuhi oleh sampah-sampah. Dan juga untuk persoalan sampah pada hari ini juga mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan saat ini saya mengabarkan langsung berada di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk situasinya, ini pemirsa bisa melihat sampah ini sudah menjulang tinggi di kawasan Bantar Gebang. Memang dari Zulkifli Hasan juga mengatakan tinggi tumpukan sampah ini di Bantar Gebang bisa mencapai gedung 17 lantai. Memang untuk ketinggian sendiri ini bisa mencapai 50 hingga 80 meter, di mana luas dari TPST Bantar Gebang ini juga kurang lebih 110 hektar. Dan untuk sampah ini sudah nyaris penuh dan juga rawan sekali longsor karena ketinggiannya ini cukup tinggi. Kalau saya melihat dari lokasi, untuk beko-beko ini juga terlihat cukup kecil ya pemirsa, dan untuk timbunan sampah di Jakarta saat ini bisa mencapai 7.000 hingga 9.000 tonnya per hari. Dan nantinya untuk Kementerian Lingkungan Hidup juga akan membatasi volume pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah ini hingga 50% dari total sampah per Agustus nanti. Dan nantinya kita langsung berbincang kepada narasumber kita, Bapak Aziz Muslim selaku Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Pak, ini kalau melihat ini kan ada aturan ya Pak ya dengan pemilihan sampah per 1 Agustus ini Pak, ataupun pembatasan sampah Pak. Nah, ini melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, kita melihat bahwa pembatasan sampah di TPST Bantar Gebang ini akan merubah fungsi utama dari Bantar Gebang, ya, di mana selama ini kita melihat bahwa Bantar Gebang itu menjadi tempat pembuangan akhir, ya, tempat pembuangan akhir di mana tadi disampaikan bahwa volume sampah itu cukup tinggi, sekitar 7.000 sampai 9.000 ton per hari. Nah, dengan adanya kebijakan itu, tentu kita semuanya berharap bahwa volume sampah akan bisa dikurangi dengan melakukan gerakan pilah sampah, ya, dari sumber-sumber sampah itu sendiri, dan hal itu tentu akan berdampak pada daya tampung dan juga daya pakai di Bantar Gebang yang bisa lebih diperpanjang. Karena kalau ini terjadi pengabaian dan terjadi pembiaran, ya, di mana tidak ada pembatasan sampah, maka Bantar Gebang itu diprediksi hanya akan bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 tahun lagi tuh, Mas Alvin. Nah, ini saya rasa penting ya kebijakan pembatasan sampah, ya, terkait dengan masalah keberlanjutan TPST Bantar Gebang di situ, Bang. Ya Pak, mungkin yang harus dipersiapkan apa nih Pak untuk nantinya Bantar Gebang ini untuk siap memilah sampah dan memilih sampah residu seperti itu? Ya, nah tentu kita sebagai warga masyarakat, ya, harus tertib dan disiplin di dalam konteks mengolah sampahnya. Jakarta harus merubah paradigmanya, tidak hanya dengan membuang sampah, tapi harus mengelola sampah. Nah, bagaimana mengelola sampah tadi itu bisa dilakukan, bahwa kelola sampah itu bisa dilakukan dengan memulai pemisahan sampah yang bersifat organik, anorganik maupun yang residu itu. Nah, dengan adanya pemilahan sampah yang akan dilakukan dan kebijakan yang akan diberikan itu akan bisa mengurangi kurang lebih sekitar 30% ya volume sampah yang ada. Dan artinya itu nanti hanya residu yang akan dikirimkan ke TPST Bantar Gebang, dan tentunya untuk bisa melakukan pengolahan sampah ini yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus merubah paradigmanya. Selama ini sampah itu kan pendekatannya end pipe, ya, hanya dibuang saja. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memastikan, ya, bahwa sampah yang ada, sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kehidupan kita itu juga memiliki nilai ekonomi, ya, dengan melakukan pemilahan sampah, ya. Saya rasa itu menjadi menghadirkan, ya, paradigma baru kita di dalam mengelola sampah di Jakarta di sini. Ya Pak, mungkin apa yang paling penting nih Pak agar aturan hanya sampah residu ini tidak gagal di lapangan nih Pak? Oke. Nah,
ada dua hal yang mesti kita sama-sama kita perhatikan. Yang pertama adalah warga harus disiplin melakukan pilah sampah. Dan itu harus dimulai dari warga masyarakat dan juga para produsen penghasil sampah. Ya, karena sampah itu kan sejatinya dihasilkan dari rumah tangga, dari kawasan komersil dan juga kawasan industri. Nah, semua pihak yang menghasilkan sampah itu harus disiplin di dalam mengolah sampahnya. Prinsip-prinsip pemilahan sampah ya, organik, anorganik, dan residu itu harus benar-benar dilakukan. Kalau itu secara disiplin dilakukan kepada bagi masyarakat dan bagi penghasil sampah, saya rasa itu akan mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Nah, dari sisi pemerintah apa yang harus dilakukan? Pemerintah juga harus menyadari bahwa antusiasme masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah itu kan sudah dimulai. Ya, di rumah-rumah kita lihat ya sudah ada gerakan pilah sampah ya. Tapi ya tidak hanya berhenti hanya sampai di rumah saja. Pada saat diantar ke TPS ya, tempat penampungan sementara sampai ke TPST ataupun TPA, itu harus juga tetap disiplin di dalam melakukan pemilahan sampah. Artinya infrastrukturnya harus dikembangkan. Hilirisasi harus dilakukan. Di hilirnya yang harus diperbaiki itu adalah bahwa truk-truk pengangkut sampah itu juga harus melakukan pemilahan sampahnya. Jadi jangan hanya menuntut pilah sampah itu di rumah tangga, di industri gitu kan, di wilayah-wilayah komersil, tapi proses distribusi pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan itu juga harus disiplin. Hadirkan minimal truk itu memiliki 3 kompartemen ya, kompartemen organik, kompartemen anorganik dan juga residunya. Atau kalaupun enggak secara ekstrim seperti yang dilakukan oleh Pak Pramono, Gubernur DKI itu kan menghadirkan membedakan ya pengolahan sampah atau penanganan sampah ya. Yang hijau itu misalnya sampah organik, yang kuning itu anorganik dan yang abu-abu itu yang sampah residu. Nah, ini juga harus dilakukan kalau bisa. Dari awal truk-truknya pun juga harus bisa dibedakan ya. Mana yang mengangkut sampah organik, anorganik dan juga residu di situ. Nah, saya rasa ketika itu bisa dilakukan ya sama-sama dari pihak sumber sampah tadi ya, dari pihak rumah tangga maupun sumber-sumber sampah lainnya dan juga pemerintah, ketika kita disiplin, hal itu akan bisa membuat program ini menjadi lebih baik atau berhasil gitu, Mas Alvin. Ya. Pak, mungkin peran pemerintah harus seperti apa nih Pak untuk menyadarkan masyarakat juga Pak sejak awal di rumah itu udah harus bisa memilih sampah nih Pak seperti. Oke, jadi saya rasa kita bisa melihat dari sisi regulasi kita sudah lengkap Mas Alvin ya. Jadi kalau kita lihat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ya terkait dengan pengelolaan sampah ya. Berikut dengan aturan-aturan turunannya ya, baik peraturan pemerintah maupun peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu saya rasa memang sudah cukup komprehensif ya. Nah, artinya yang harusnya kita pastikan adalah bagaimana perjalanan implementasi regulasi itu bisa dikontrol, bisa diawasi ya. Nah, tentu kita berharap ya ada mekanisme insentif dan juga disinsentif yang memang diberikan kepada pihak-pihak yang memang disiplin dalam mengelola sampah. Artinya kan tadi sumber-sumber sampah tadi dari komunitas ya. Nah, komunitas yang memang taat dan tertib di dalam mengelola sampah itu harus diberikan insentif. Dalam hal apa? Misalnya pengurangan retribusi dalam pengelolaan sampah. Nah, ini kan bisa menjadi inisiasi seperti itu. Nah, pada sisi yang lain ya, dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu juga dikatakan bahwa produsen yang menghasilkan sampah yang sulit untuk didaur secara alami ya, baik itu adalah produsen dalam produk-produk maupun kemasannya, itu juga harus benar-benar memperhatikan dan disiplin terhadap pengelolaan sampahnya. Nah, ada paradigma baru dalam kelola sampah itu, ada yang namanya EPR ya, Extended Producer Responsibility, di mana bahwa produsen-produsen baik makanan, minuman, dalam bentuk kemasan maupun produk-produknya, itu juga harus memberikan kontribusi terhadap pengelolaan sampahnya. Jadi memang pemerintah tidak bisa sendirian ya, dibutuhkan adanya kolaborasi kerjasama baik dari pihak masyarakat, pihak pemerintah maupun dari pihak pelaku usaha ya, untuk sama-sama menegakkan disiplin tertib dalam mengelola sampah di situ, Mas Alvin. Baik Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, dalam jangka panjang nih Pak, apakah kebijakan ini cukup efektif Pak mengurangi krisis sampah di Jakarta? Oke, saya rasa efektif ya Mas ya, tapi tidak cukup. Dalam artian efektif itu akan fungsi Bantar Gebang sebagai TPA selama ini ya, tempat pembuangan akhir, itu akan berkurang volumenya. Nah, sehingga ketika berkurang volumenya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana penegakan pengelolaan sampah di level hulunya.
Ya, bagaimana? Karena kita ketika bicara masalah sampah kan tidak hanya di posisi hilir, Mas. Hulunya juga harus diperhatikan ya. Jadi masyarakat harus disiplin di dalam melakukan gerakan pilah sampah di situ ya. Sehingga tadi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu sampah yang memang benar-benar residunya. Nah, untuk itu harus ada kontrol ya. Apakah memang infrastruktur di Bantar Gebang itu sudah bisa memastikan bahwa sampah yang masuk ke lokasi itu adalah sampah-sampah yang memang hanya residunya. Bagaimana menyepakati ya antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat ya terkait dengan pengelolaan sampahnya, ini harus sama-sama tertib dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang memang sudah diatur di situ, yang sudah disepakati, Mas Alvin. Oke, siap Pak Aziz, makasih banyak Pak untuk informasinya. Ya baik, Kamarati dan juga pemirsa, itulah memang tanggapan dari kebijakan publik Pak Aziz Muslim terkait sampah yang berada di Bantar Gebang ini. Sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Alvin Saputra atas laporan dan juga perbincangannya. Selamat bertugas kembali. Seperti kita sampaikan tadi, ini adalah kunjungan pertama setelah 1 dekade. Selama 2017 baru ada kunjungan lagi dari Presiden Donald Trump ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping. Nah, tapi kalau kita melihat nampaknya sejumlah agenda besar khususnya untuk perdagangan dan komitmen kerjasama kedua negara, tapi juga akan dibahas mengenai isu sensitif seperti Iran dan juga Taiwan. Akan seperti apa nantinya pertemuan ini? Akankah juga selain membuahkan hasil kerjasama antara kedua negara, tapi membuahkan hasil antara perang Iran, Amerika Serikat dan juga Israel? Kita membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies Korea Selatan. Selamat pagi Bang Ngabalin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tidak sendiri ya, bersama dengan Prof. Iwan Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan juga keamanan nasional. Raden Teman akrab, teman lama nih kayaknya. Tadi udah ngobrol, setelah gitu kita ajak juga ngobrol. Ngobrol berdua nih. Amerika datang ke Cina di tengah tekanan domestik dari Amerika sendiri. Kemudian ada perang dengan Iran. Sebenarnya apakah ini menandakan posisi tawar Amerika Serikat itu melemah? Boleh? Saya dulu. Ya, jadi kalau sekarang ini kondisinya yang pertama tuh ya, ini adalah bagian dari transformasi geopolitik global secara sistemik. Itu poin satu tuh. Jadi konflik di Timur Tengah ini bagian dari itu. Dan bagi Amerika, pemegang GDP terbesar di dunia, China pemegang GDP nomor 2 terbesar di dunia ya Bang ya? Yes, GPT, ya. Di dalam strategi keamanan nasional Amerika 2025 yang diissue oleh Presiden Trump, China itu disebut sebagai passing threat. Jadi ancaman yang mengejar. Yes. Kalau Rusia itu sebagai military menacing threat, jadi ancaman yang memberikan tekanan militer di Eropa. Yang ketiga adalah Iran untuk di Timur Tengah, yang keempat Korea Utara untuk masalah gangguan nuklir. Jadi yang paling tinggi adalah itu. Yang berikutnya yang perlu kita garis bawahi, di strategi keamanan nasional Amerika, itu jelas disebutkan bahwa perhitungan grand strategi dan foreign policy Amerika Serikat dipengaruhi secara signifikan faktor utamanya oleh intention dan behavior China. Nah itu. Jadi kita harus lihat itu. Jadi sangat menghitung apa yang China pikirkan, percayai, dan lakukan. Nah sementara Amerika itu intinya adalah coercive offensive realist, ya, menggunakan tekanan dan menciptakan namanya arsitektur pemaksaan atau compliance arsitektur di strategi keamanan nasional. Itu yang akan dilakukan oleh Presiden Trump. Tetapi tetap mau menjadi hegemon sekalipun mencoba menghargai perspektif Cina. Itu disebutkan di situ. Jadi agak kontradiksi. Nah, sementara dari China itu grand strategi itu dasarnya 3, Mbak. Yang pertama adalah China tuh minta ada penghormatan terhadap budayanya udah tua. Ya. Dan itu diangkat lagi oleh Presiden Xi Jinping ya, Pak. Ya, culture. Dan yang kedua adalah mengangkat lagi century of humiliation. Jadi era di mana Cina dipermalukan di abad 20 dan abad 19 dan abad 20 oleh Barat. Itu diangkat lagi oleh Xi Jinping. Yang ketiga, Xi Jinping punya doktrin bahwa Presiden Xi Jinping itu adalah sentral dari stabilitas ketahanan nasional dan dan posisi geopolitik Cina di tingkat global. Jadi Presiden Xi Jinping tidak akan gampang ditekan. Sementara Trump juga di sini berusaha untuk memasukkan agendanya karena Iran ini adalah pertarungan apa, Mbak? Amerika menunjukkan bahwa coercive diplomasinya bisa jalan. Sementara Cina yang tidak mau konfrontasi langsung dengan Amerika dan Israel mau membuat bahwa coercive-nya Amerika itu tidak sekredibel yang Anda mau gitu. Nah, sementara si China dan Amerika ini kan punya ketergantungan kuat. Dan China itu adalah pembeli treasury bill salah satu terbesar untuk government bonds. Tapi bukan berarti
China membuat Amerika menjadi sangat tergantung sama Cina, dua-duanya tergantung gitu. Jadi dua-duanya punya senjata nuklir, dua-duanya punya ketergantungan ekonomi, finansial, dan trade yang besar, dua-duanya ini sedang berkompetisi. Nah, sekarang yang menjadi titik diskusi sekarang adalah ini kompetisinya mau kemana? Apakah tetap irregular competitions, yaitu kompetisi di bawah batas perang terbuka, tetapi bukan damai biasa? Apa itu menjadi atau ini menjadi eskalatif? Nah, ini pertemuan ini gitu loh. Itu poinnya tuh. Nah, itu ya. Jadi kita harus melihat ini secara komprehensif dan Indonesia harus mengambil posisi yang namanya equidistant diplomasi. Bang Abalin, nampaknya kalau kita flashback di tahun 2017 saat Trump terakhir ke situ kan nampaknya lebih apple to apple. Perekonomian Cina pun juga tidak sekuat sekarang begitu ya Bang ya. Amerika masih menjadi negara yang kuat, adidaya. Tapi saat ini, saat kembali lagi ke meja perundingan bersama China, nampaknya negosiasi Cina lebih luar biasa. Amerika Serikat mungkin membutuhkan juga beberapa hal seperti membawa kerjasama penanganan fentanyl, kemudian juga pembelian barang Amerika Serikat oleh Tiongkok. Tapi di sisi lain Anda melihatnya apakah nantinya isu Iran ini menjadi salah satu upaya dari China untuk menekan kerjasama antara Amerika Serikat dan juga China? Pertama harus dilihat dalam perspektif politik dan ekonomi ya. Jadi kalau dalam perspektif politik itu maka negosiasi yang bicara itu adalah para politisi. Karena kalau menyelesaikan perkara ini dalam peperangan tidak mungkin. Amerika sudah coba, tidak bisa. Karena itu dia mesti duduk dalam negosiasi. Negosiasi inilah yang saya harus ingin menyampaikan. Tadi ada beberapa perspektif yang disampaikan oleh Raden Mas Wibayanto. Ini udah profesor sebetulnya. Jadi gini, kita mesti ingat loh, sebelum Donald Trump datang ke China, itu tokoh hebat di dunia yang namanya Raja Charles dan Ratu Camilla datang ke Amerika Serikat. Itu cerita apa itu di situ? Ceritanya adalah sejarah panjang terhadap deklarasi Balfour yang menetapkan Amerika adalah satu-satunya negara hebat pada zamannya yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap Israel. Kan ini urusannya ini sebetulnya Amerika mau berunding dengan siapapun. Tapi kalau masalah Israel tidak diikutkan, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa gempuran serangan itu tetap akan terjadi. Itu sebabnya kenapa China dan Tiongkok itu menjadi penting bagi Donald Trump. Tidak gampang loh. Pemimpin negara adikuasa seperti Amerika Serikat dia melakukan kunjungan ke Tiongkok. Walaupun ini diundang oleh Xi Jinping. Ya, tetapi kan saya harus ingin mengatakan bahwa pilihan yang dua hal. Hal yang pertama disampaikan oleh Raja Charles pada waktu datang ke Amerika itu adalah jangan lagi ada air mata dan nyawa hilang di Tel Aviv, di Lebanon, di Teheran dan di beberapa tempat-tempat. Yang kedua adalah gempurannya harus segera dihentikan. Kalaulah paling seminimal mungkin maka gempuran itu dibawa ke laut, tidak lagi di darat. Itu sebabnya kenapa harus dipahami bahwa Selat Hormuz yang sekarang dilakukan oleh teman-teman dari garda terdepannya Iran, kemudian Amerika juga melakukan blokade di depan. Saya juga ingin mengatakan bahwa kalau blokade ini tidak sempat selesai, maka tadi statement yang disampaikan oleh Mas Wibawa tadi itu akan bisa terwujud karena berkali-kali kita juga sampaikan di TV One bahwa momentum ini menjadi momentum penting. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa sebetulnya pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping ini kan untuk kepentingan dua negara sesungguhnya. Kepentingan dua negara. Kenapa begitu? Karena Amerika membutuhkan Tiongkok dan begitu Tiongkok juga sebaliknya pasar Amerika. Soal Teheran ini urusan kecil sebetulnya. Tetapi saya mau katakan juga bahwa Amerika tidak mau kehilangan Teheran ini untuk kedua kalinya setelah tahun 79. Ada kemungkinan barter geopolitik kah? Kemungkinan Amerika kan meminta bantuan untuk kemudian membuka Selat Hormuz menekan Iran begitu. Nah, Cina juga meminta konsensi untuk Taiwan. Iya, cuma masalahnya Cina itu tidak dalam posisi untuk bisa tekan menekan seperti gaya Amerika. Cina itu dia memainkan
satu peran politik yang dua. Jadi kalau dia tidak bisa menggunakan dengan cara diplomasi, maka dia akan bisa memberikan keyakinan kepada siapapun yang bekerja sama dengan dia tentang bagaimana masa depan ekonomi Anda. Karena yang paling hebat bicara tentang ekonomi itu sebetulnya Tiongkok. Dan disitulah hari ini Cina itu menempatkan leverage-nya untuk bicara tentang penyelesaian kawasan Timur Tengah dengan Amerika. Sekaligus Tiongkok ingin menjelaskan kepada United States bahwa, bro, kau sedang bicara dengan China ini, kau tidak bicara dengan negara lain. Karena itu, please dengarkan, karena Bapak sudah datang, maka Bapak dengar langkah-langkah apa yang saya kasih petunjuk untuk penyelesaian perkara ini. Kalau enggak, ini barang tidak akan selesai. Jadi kuncinya ada di Beijing sekarang. Beijing ya, saat ini kunci. Prof, nanti saya mau ke Prof, berbicara mengenai nampaknya kalaupun nanti ternyata ada dorongan dari Trump untuk meminta dari China membantu berkomunikasi dengan Iran, tapi kan hubungan antara Iran dan juga China kan sudah sangat lama, sudah banyak kerjasama dilakukan juga. Apa mungkin nantinya dengan membujuk China bisa membujuk Iran, mungkin nggak sih China akhirnya memutus dukungan ekonomi kepada Iran yang selama ini terjalin? Akan seperti apa mungkin skemanya komunikasi yang dilakukan antara mereka? Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan warga negara Indonesia yang berada di Beijing, China. Sudah ada Abdur Rohim. Selamat pagi waktu Jakarta. Abdur, bagaimana pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping saat ini? Selamat pagi Mbak Ana, Mbak Rati. Untuk suasana dan pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump, masyarakat Beijing masih sangat-sangat terlihat normal. Saya rasa pertemuan ini benar-benar sangat penting untuk kedua negara, namun tidak diposisikan sebagai prioritas keamanan tingkat tinggi seperti 9 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Beijing sangat-sangat siap untuk melakukan diplomasi dengan Donald Trump. Berbeda dengan Donald Trump yang membawa 12 CEO sebagai delegasinya, Xi Jinping dan delegasinya berfokus kepada kepentingan politik dan kepentingan prioritas yang diinginkan oleh China sendiri. Kita bisa melihat ketika Donald Trump memasuki pesawat Air Force One, kedutaan besar China di Amerika membuat postingan di sosial media tentang batas-batas apa saja yang tidak boleh didiskusikan selama pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping. Empat batas tersebut antara lain terkait isu Taiwan, terkait isu pengembangan ekonomi di China, sistem ekonomi China, yang kedua tentang human rights, yang ketiga tentang sistem politik China, dan keempat tentang cara China bertumbuh, yaitu ekonominya. Baik, apakah juga sudah dibahas terkait isu-isu yang sensitif seperti Taiwan dan juga perang Iran, Amerika Serikat dan juga Israel? Saya rasa Taiwan tidak mendapatkan penekanan yang sangat-sangat tinggi dalam pertemuan ini, dikarenakan ini adalah prioritas utama dari China. Kenapa? Dikarenakan 12 CEO yang datang menjadi delegasi Donald Trump itu tidak banyak terlibat dalam politik. Mereka hanya berfokus kepada kepentingan dagang dan kepentingan kerjasama. Namun kepentingan politik masih ada di pihak Donald Trump. Kita bisa melihat selain Donald Trump ada delegasi-delegasi keluarga Donald Trump, ada Menteri Luar Negeri Rubio dan Menteri Ekonomi juga yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa posisi Taiwan itu benar-benar penting bagi sisi China, tetapi bagi sisi Amerika ini dirasa kurang penting. Mereka lebih berfokus kepada kepentingan dagang sebenarnya. Tetapi bagi China, Taiwan adalah isu nomor satu yang harus dibahas, yaitu bahwa China menginginkan Amerika itu menekankan komitmen yang penuh terkait Can you speak Chinese? Yes, 中文一点。您是在直播是吗？您是在直播 live stream? Yes, live stream for the television, Indonesia television. What can you speak slowly? This is for Indonesia television, national television. Keamanan dengan Beijing, mungkin saat ini kan sedang berlangsung juga dengan pertemuan antara Donald Trump dan juga Xi Jinping di sana. Tadi disampaikan beberapa poin, walaupun tidak fokus kepada poin-poin sensitif seperti Taiwan dan juga Iran, lebih mengedepankan bagaimana poin-poin terkait perdagangan dan juga kerjasama antara kedua negara. Mungkin bisa menyambung pertanyaan tadi ya, kita ya, ini saat ini adalah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Tiongkok Xi Jinping
yang masih berlangsung di sana diagendakan akan berada 2 hari di Beijing dan membahas mengenai beberapa poin tentang perdagangan dan juga kerjasama antara kedua belah pihak. Nanti kita akan sambung lagi ya terkait pertanyaan yang menggantung kepada narasumber, tapi kita jeda dulu Sinak, kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan menyambung pertanyaan yang sempat terputus tadi, Prof. Wibowo. Kalau berbicara mengenai Tiongkok ini berada di tengah-tengah ya, titik strategis lah. Dia memegang kunci antara Washington dan juga Teheran. Di satu sisi dia mungkin membutuhkan Iran tetap berdiri, Selat Hormuz tetap terbuka, tapi di sisi lain juga nggak pengen kehilangan kerjasama dengan Amerika Serikat. Akankah dia bisa mengambil posisi penting menjadi solusi dari permasalahan ini, atau memang hanya formalitas saja nanti mengatakan statement jangan ada penutupan Selat Hormuz, jangan ada lagi perang dan lain sebagainya? Nah, jadi gini ngelihatnya ya. Jadi ini kan tadi Bang Abalin udah bilang nih, Bang Abalin udah bilang ini antara superpower dengan rising power China nomor 2 ya. Mungkin bisa jadi pengganti Amerika Serikat suatu waktu ya. Ya mungkin ya. Jadi posisinya begini. Jadi China itu sekarang tidak melihat Iran itu sebagai suatu entitas yang melebihi national interest-nya Cina sendiri. Itu harus kita garis bawah itu. Nah, sementara Amerika mau Iran itu lemah, nuklirnya tidak ada, proksinya habis, artinya Israel dan Gulf Country Council dijamin keamanannya, dan ICBM dari Iran juga tidak terbangun. Sementara kalau dari perspektif China, Iran itu satu tidak boleh punya senjata nuklir, dia tidak mau juga, hanya cukup jadi threshold aja untuk membuat Amerika itu terdistract gitu ya. Tetapi China itu juga tidak mau Iran itu hancur atau lemah gitu loh. Tapi paling tidak stabil. Dan interestnya adalah bagi China itu lebih mudah sebenarnya dicapai, yaitu stabilitas di Timur Tengah. Sementara Amerika sebagai superpower, namanya superpower, responsibility-nya juga lebih besar. Yaitu menjamin regional security complex structure tetap stabil di kawasan itu, walaupun tidak sempurna, walaupun itu boleh dikoreksi. Tapi stabil. Nah, tetapi cara mengkoreksinya itu tidak menimbulkan yang namanya perubahan yang fundamental dari apa yang sudah tadi diterangkan Pak Ngabalin, versi pasca Perang Dunia Kedua. Jika mau ada revisi di Timur Tengah, yaitu harus Perang Dunia. Jika mau ada perang dunia? Ya dong, kalau mau ada revisi, revisi total. Jika mau ada revisi total di dunia ini, Amerika dan China harus sepakat untuk perang dunia. Atau di-manage sekarang dalam konteks irregular competition, yaitu kompetisi yang berada di bawah ambang batas perang terbuka, tetapi bukan dalam konteks berarti kuncinya hanya Amerika Serikat dan juga China yang memainkan jadi sekarang ini kan terjadi yang namanya irregular competition. Ya, saya selalu bilang 500 tahun terakhir ada 16 persaingan ruling dan rising power, 75% atau 12 berakhir perang terbuka, 25% tidak. Nah, sekarang yang kita harapkan ini tidak berakhir dengan perang terbuka. Nah, tapi yang terjadi sekarang tuh irregular competition antara Amerika dan China. Apa contohnya misalnya? Jadi kedua negara ini secara aktif progresif berusaha mempengaruhi dunia dengan cara mereka untuk mendapatkan dukungan global audience, itu poinnya. Baik dengan kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan intelijen, soft power, kekuatan militer, sehingga akhirnya mereka sepakat nih di tahun 2025 Presiden Trump membuat policy ya yang namanya tuh istilahnya bahasa akademisnya tuh adalah Palo conservatism. Artinya begini. Jadi Amerika itu menghargai perspektif China, di mana China itu Xi Jinping mengatakan tidak ada universal values. Yang ada adalah values masing-masing bangsa negara. Nah, jadi Xi Jinping mengajak Amerika untuk berpikir bahwa biarkan kami mewakili culture kami Timur gitu, sedangkan Anda mewakili culture Anda Barat. Makanya Trump percaya dengan MAGA, Make America Great Again. Nah, terus diharapkan ada yang namanya coexistent living yang peace, yang damai gitu. Di tengah lah. Nah, tetapi kan itu tidak mudah. Ya, yang bedanya dengan era Perang Dingin itu ada blok-blok kan. Nah, sekarang kan globalisasi. Nah, globalisasi itu berarti semua nyampur. Nah, makanya Xi Jinping itu juga tidak mau ada konfrontasi blok di dalam dunia ini dan juga di Timur Tengah. Sementara Trump juga tidak mau. Karena apa? Karena mereka tuh juga punya kepentingan yang tadi Pak Ngabalin jelaskan, ekonomi untuk tumbuh sama-sama. Jadi yang satu mau tumbuh, yang satu tuh juga nggak mau turun terlalu cepat. Kalau misalnya kita lihat tapi yang di Laut Cina Selatan, tadi saya pagi-pagi dikontak oleh senior kita, mantan Kasal, Profesor Mas Setio, yang begitu concern kalau ini nyebar ke Indo-Pasifik.
Akan ke situ. Nah, karena begini ya, kita harus lihat juga apa yang Amerika sampaikan. Kalau masuk ke Indo-Pasifik itu bagi kita Indonesia itu bermasalah. Iya, bermasalah itu poinnya, gitu. Nah, Sementara kalau kita lihat analis banyak yang mengatakan bahwa Cina saat ini melihat Amerika sebagai a giant with a limb karena banyak militernya yang tersedot ke Iran. Nah, bagaimana? itu benar. Itu makanya Amerika juga tidak mau terdistract ke sana. Sementara China juga dalam tanda kutip senang-senang aja kalau Amerika terdistract ke Timur Tengah, sehingga Indo-Pasifik ini diambil alih, mulai ditinggalin gitu. Termasuk Taiwan juga. Kita harus tahu Amerika juga punya strategic deficit, Bang, terhadap China di Laut Cina Selatan. Ada sebutan satu yang disampaikan lewat Filipina. China itu dibilang sebagai ICAD. ICAD. Apa itu? Illegal, coercive, agresif, deceptive di Laut Cina Selatan. Pada saat China itu mengklaim 9 dash line, 10 dash line, itu kan sebenarnya bertentangan dengan UN. UN mengatakan itu tidak sah, tapi kan China maju terus. Nah, di sini juga ada suatu proses yang mirip dengan di Timur Tengah, saling mengimpos dengan kekuatan militernya, sehingga sekarang mereka kesempatan untuk negosiasi. Kita harus menahan diri supaya paling tidak kita bisa secara lebih damai untuk bersaing. Walaupun bukan damai dalam konteks persaingan ya, tetap ada persaingan intelijen, teknologi, proksi, ya, cara-cara irregular, bahkan mempengaruhi suatu negara, siapa yang akan jadi pemimpinnya, atau political warfare. Pintu masuk dari pembicaraan panjang antara Xi Jinping dengan Donald Trump itu adalah menyangkut Taiwan. Jadi di situ pintu masuknya, pesan paling sederhana, please jangan coba-coba ganggu teritorial orang. Seperti itulah yang sekarang terjadi di kawasan di Timur Tengah. Kenapa itu bisa terjadi? Iya, karena semua bicara tentang national interest. Tapi begini Bang, kalau kita melihat Amerika Serikat dan juga China tadi dijelaskan secara lebih detail, tapi di sisi lain kan ada kepentingan Israel yang selalu mengipas-ngipaskan Amerika Serikat, menginginkan Israel raya dan lain sebagainya, menginginkan agar terus terjadi perang di wilayah Teluk. Akankah juga nanti merubah nantinya Bang? Udah naik nafas. Iya. Memang Amerika tidak mau ada satu kekuatan lebih hebat dari Israel di kawasan itu. Hanya satu-satunya yang dia perlu itu adalah namanya Israel. Jadi kalau ada seperti Teheran yang memiliki kekuatan, karena ya tentu di backup dari dia punya beberapa perjanjian kerjasama dengan Rusia, dengan China, dan lain-lain. Jadi karena itu Israel menjadi satu-satunya negara yang terhebat ketika Amerika memberikan support baik dari sisi intelligence, informasi, alutsista dan macam-macam. Apa maksudnya? Ya dia pasang di situ sebagai kekuasaan Amerika di kawasan dan di Timur Tengah. Nah, kita berkali-kali bicara bahwa pada waktu pasca tahun 79 itu Amerika betul-betul lumpuh dengan kehadiran Mullah di Teheran, di Khamenei. Ayatullah. Maka desain yang diatur oleh Amerika itu, ya setidaknya kalau ada satu di Teheran, kemudian ada satu di Tel Aviv. Ya itu paten sekali karena Amerika memberikan pengakuan itu kepada Israel. Itu hari ini belum kelar. Sebab kalau dia mendapatkan Iran dalam kekuasaannya itu kemudian bersama-sama dengan Israel, maka dia bisa menunjukkan kepada China. Kenapa itu? Karena ada Hormuz, karena di sana ada Oman, ada Kuwait, ada Saudi Arabia yang setiap hari keluar masuk dengan kapal-kapal tankernya. Kalau soal perjanjian ekonomi, saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa national interest itu menjadi penting bagi China, penting bagi Amerika Serikat. Itu berkali-kali saya bilang, please momentum ini dipakai oleh teman-teman Teheran dengan baik, diskusi. Tidak semua bisa diambil keuntungannya, Pak. Karena pertempuran itu bisa selesai, tapi peperangannya tidak mungkin selesai. Yang lebih butuh pertemuan ini siapa? Xi Jinping atau Trump sebenarnya? Dua-duanya dong. Dua-duanya butuh. Dua-dua. Apa momen yang bisa diambil Teheran? Bagi Teheran kan begini sebetulnya kan. Sebetulnya kalau kepentingan China atau Tiongkok, dia harus mengabarkan sebagai pesan bahwa jangan lagi ganggu wilayah orang, Pak. Sebab kalau umpama kemarin itu benturan berkali-kali yang dilakukan oleh Teheran dengan Israel,
Amerika kan hanya pada pangkalan-pangkalan militernya. Emang dia bisa sampai ke Los Angeles, ke New York? Nggak ada. Yang rusak itu adalah Emirat, yang rusak itu adalah Oman, Saudi Arabia, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran ini yang menurut saya menjadi penting, kenapa posisi Indonesia itu menjadi penting. Profesor Wibawanto. Siap. Nah, ya serius, karena kita ini sekolah tentang belajar tentang posisi masalah Indonesia hubungan harus di mana nih, internasional. posisi strategisnya sekarang saat ini? Bagaimana? Posisi strategis Indonesia harusnya di mana? Kan kita tahu non-blok ya. Indonesia dalam prinsip bebas aktif, dia berteman dengan Amerika. Dia bersahabat dengan China. Karena itulah maka pertemuan Trump dan Xi Jinping, Amerika dan China ini, maka menurut saya after KTT Filipina kemarin, oke, kita berkepentingan. Kenapa? Karena masalah laut Cina Selatan dengan Indonesianya ICAT yang tadi beliau kemukakan itu. Peran ini menurut saya Indonesia ada di sana. Karena seluruh pembicaraan Trump dan Xi Jinping ini itu akan berpengaruh pada Indonesia kalau dia masuk ke wilayah Indo-Pasifik. Begitu masuk Indo-Pasifik, kita tidak boleh diam. Nggak bisa diam. Ya. Kita tidak bisa diam. Karena itu akan punya langsung berpengaruh terhadap negara kita. Nah, inilah yang saya berkali-kali bilang bahwa orang-orang sedahsyat pikiran seperti Profesor Wibayanto Nugroho Widodo ini mesti ditulis pikirannya. Supaya apa? Berkepentingan bagi Republik kita. Oke. Gitu loh. Wah, lagi Bang. Tapi ada nggak sih sebenarnya, tadi kan Anda mengatakan bahwa kalau China itu tetap melihat kepentingan nasionalnya, tetap ya, national interest, national interestnya. Tapi ada nggak kekhawatiran dari Iran bahwa nanti ternyata China tidak akan mengambil stand berada di belakang Iran atau mendukung Iran? Enggak, begini. Ada satu profesor namanya Vali Nazar, ya. Oh, itu orang Iran. Dia Iran, dia udah di Amerika. Zaman Safavi. Yes. Itu jadi profesor di Johns Hopkins University dan sangat well respected, Bang. Oke. Jadi dia baru nulis buku namanya Grand Strategy of Republic Islam Iran. Jadi Iran itu selepas dari apakah itu versi Iran 79 itu punya satu karakter yang kuat. Yang kedua, mereka itu punya suatu keyakinan terhadap yang namanya strategic resistance dan strategic otonomi karena pengalaman sivilisasi yang tua. Mirip-mirip Yahudi juga sebenarnya. Apa intinya? Mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, harus mempunyai pertahanan yang forward ke depan. Yang ketiga, berusaha untuk menjadi pembentuk dari tetangganya. Makanya ini adalah karakter-karakter superpower sebenarnya. Memang pernah menjadi superpower dulunya, begitu loh. Nah, jadi melihat China, melihat Rusia itu, mereka itu tidak bergantung 100%. Atau mereka itu juga seperti tanpa perlindungan jika tidak didukung 100%. Mereka juga tahu Rusia dan China itu juga tidak akan berani menekan Israel terlalu jauh. Tidak berani punya juga hubungan baik. Maka saya bilang di Washington DC itu kedutaan besarnya aja, Bang. China, Israel, Singapura, mojok bertiga. Oh iya. Oh, kedutaannya. Kedutaannya. Iya. Nah, jadi sedekat itu. Nah, kalau misalnya Rusia sama China ngotot Iran punya nuklir, senjata nuklir, pasti udah punya nuklir itu. Tapi kan tidak. Setelah 68 sudah ditutup, tidak ada yang boleh lagi punya senjata nuklir. Tapi kan Rusia dan China ikut mendukung supaya tidak ada perubahan sistemik. Artinya negara-negara lain selain yang 9 itu tidak usah ada lagi punya nuklir. Nah, jadi di sini tidak ada ketakutan di dalam perspektifnya orang Iran gitu loh. Nah, tapi lebih kepada sekarang itu skenario apa yang kemungkinan terjadi ini. Nah, kalau menurut kita ya, kita diskusi-diskusi sama Bang Abalin itu, yang paling mungkin itu adalah stalemate. Sekarang ini stalemate, ini tidak eskalatif tapi tidak ada isu fundamental yang terselesaikan. Karena permintaan dari Washington itu dari tahun 79 sampai 2026 tidak berbeda. Artinya perang dingin. Itu saja yang berulang-ulang. Caranya aja yang beda. Kalau cara Trump beda, cara Obama beda, cara beda-beda. Nixon beda, cara bukan Nixon, caranya Carter beda, Biden beda gitu. Caranya aja beda. Hanya itu aja. Gitu. Yang paling mungkin lagi sedikit lebih itu adalah deeskalasi terus lebih moderat. Itu chance-nya juga lebih kecil. Yang paling kecil chance-nya yang kita tidak harapkan, yaitu mereka sepakat habis ini kita perang dunia. Baru bisa dapat itu nuklir. Ini sebenarnya baru dapat nuklir. Baru dapat nuklir. Tapi ternyata waktu sudah habis, kita harus mengakhiri dialog ini. Kayaknya harus ada lagi kita tambahan episode selanjutnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Abalin, Prof. Wibawa sudah hadir pagi hari ini.
Ya kita nantikan ya, karena kan 14, 15 masih akan ada pertemuan. Kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lain untuk Anda. Di mana ada informasi mengenai arus pergerakan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Madinah menuju Mekah yang terus berjalan sesaat lagi. Menjelang puncak ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh mengerahkan puluhan musyrif dini untuk mendampingi jemaah haji Indonesia. Mereka akan memastikan seluruh rangkaian ibadah haji berjalan sesuai syariat Islam, sekaligus memberikan pendampingan bagi jemaah haji. 31 musyrif dini dari Kementerian Haji dan Umroh tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan mereka akan memperkuat pendampingan keagamaan bagi jemaah haji Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Musyrif dini bertugas memberikan bimbingan dan arahan agar pelaksanaan ibadah haji jemaah sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan ajaran Rasulullah. Selain memberikan bimbingan ibadah, musyrif dini juga akan memastikan kebijakan penyelenggaraan haji tetap berjalan sesuai dengan ketentuan fikih dan ajaran Islam. Pemirsa, arus pergerakan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Madinah menuju Makkah terus berjalan dan berdasarkan data dari Media Center Haji 2026, ini sudah lebih dari 88.000 jemaah telah melintasi Bir Ali. Satu persatu bus yang mengangkut jemaah haji Indonesia terus berdatangan ke kawasan Bir Ali, tempat mengambil mikot bagi jemaah yang berangkat dari wilayah Madinah. Di tempat ini, jemaah melaksanakan sholat sunnah dan mengambil niat ihram sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Hingga Rabu ini ada lebih dari 88.000 jemaah dari 225 kloter telah melintasi Bir Ali, sementara proses pendorongan jemaah dari Madinah menuju Mekah dijadwalkan rampung pada Jumat besok. Sekitar 30 petugas disiagakan di 8 titik checkpoint di kawasan Bir Ali untuk membantu kelancaran dan juga ketertiban dari proses pemberangkatan jemaah haji. Pastikan mereka memahami manasik haji ketika mereka akan diberangkatkan dari Madinah menuju Makkahul Mukarramah, dan pastikan mereka tidak melanggar larangan ihram. Ketika jamaah haji nanti tiba di Makkahul Mukarramah, pastikan mereka mematuhi ketentuan umrah wajib yang telah ditetapkan oleh PPI Arab Saudi. Pemirsa, demi menjaga keselamatan dan juga ketertiban jemaah haji Indonesia yang hendak menaiki bus sholawat, sistem buka tutup pintu diberlakukan di Terminal Ajiyat Mekah, Arab Saudi. Kepadatan jemaah haji Indonesia di terminal ini menjadi sorotan terutama menjelang pelaksanaan puncak haji 2026. Untuk mengurai kepadatan dan juga menjaga ketertiban di terminal, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pun memberlakukan sistem buka tutup pintu terminal. Jadi sistem ini diterapkan pada jam-jam sibuk seperti saat jemaah selesai melaksanakan sholat Isya, subuh dan juga sholat Jumat di Masjidil Haram. Biasanya pada waktu-waktu tersebut terjadi peningkatan signifikan di terminal karena jemaah melakukan perjalanan pulang ke hotel masing-masing. Kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan haji tahun sebelumnya, serta untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat kondisi antrian penumpang yang tidak tertib. Ya, kita doakan untuk para jemaah haji bisa lancar melaksanakan seluruh prosesi atau rangkaian haji dan menjadi haji mabrur pastinya ya. Amin, semoga dipanggil juga untuk berhaji. Amin, amin. Harapan semua umat muslim ya. Akhir kata itu juga akan menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.